Summal miyau ala arba'ati aqsamin. Jadi selanjutnya kita menjelaskan permasalahan pembagian air dari segi hukum. Ya, kita menjelaskan pembagian air yang bisa digunakan untuk bersuci ataupun menghilangkan najis dari segi hukumnya. Ya, kata Abu Syuja'i bahwasanya summal miyau ala arba'ati aksamin, macam-macam air terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja air tersebut hukumnya? Yang pertama, tohirun mutahhir ghairu makruhin istimaluhu. Ya, air yang zatnya itu suci. Ya, jadi hukumnya pertama air yang suci, air yang sudah suci, terusnya mensucikan. Kemudian tidak makruh pula, ya tidak makruh pula dalam pemakaiannya. Jadi sekali lagi, bagian hukum air yang pertama adalah tohir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu. Air yang suci hukumnya, kemudian bisa digunakan untuk bersuci serta tidak makruh. Ya, tidak makruh dalam pemakaiannya. Karena nanti ada air yang makruh digunakan. Nah, yang pertama ini apa sih yang dimaksud dengan yaitu air mutlak. Ya, sebutnya air mutlak. Kemarin kita sudah jelaskan air mutlak. Ya, setiap air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari bumi itu disebut air mutlak. Ya, ada 7. Kita ulang kembali. Di air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Nah, semua 7 air itu disebutnya air mutlak. Yang kedua, watahirun mutahhirun makruhun istimaluhu. Airnya suci serta mensucikan, tetapi makruh digunakannya. Ya, boleh digunakan untuk bersuci, sah ya, dan penggunaannya, tetapi makruh seperti itu. Apa sih? Wa huwa al-ma'ul musyammas, air musyammas, yaitu air yang kena terik matahari. Yang misalkan dalam satu wadah ada air kejemur kena sinar matahari. Ya biasanya kan itu jadi panas airnya ya. Nah, kita mau pakai wudu dengan menggunakan air itu boleh ya, suci, mensucikan, artinya sah, tetapi makruh dalam penggunaannya. Artinya alangkah baiknya kita hindarkan air yang seperti itu. Jadi untuk badan, kalau digunakan untuk bersuci atau untuk mandi junub misalkan, itu makruh ya, boleh, sah, mensucikan, tapi makruh penggunaannya. Artinya jauh lebih baik ditinggalkan gitu ya. Tetapi tidak makruh kalau buat cuci baju. Ini kecuali menggunakan tempat yang terbuat dari emas ataupun perak, ya, maka tidak makruh. Selanjutnya nomor 3, watahirun ghairu mutahhirin li ghairihi, ya ini air yang suci. Nah, jadi pertama airnya itu zatnya itu suci tetapi tidak mensucikan. Apa sih air yang suci tetapi tidak mensucikan? Wahwal ma'ul musta'mal, ya ini air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, misalkan kita bersuci nih ya, misalkan dari ember, ya kita basuh muka kita. Nah, itu kan ada air yang netes, ya, ada air yang netes. Itu disebutnya, yang menetes itu disebutnya air mustakmal. Nggak bisa misalkan ya kita basuh wajah kita, terus airnya menetes, kita tadangin nih buat basuh tangan, nggak bisa, itu udah mustakmal ya. Nah, ini banyak menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana misalkan ya, panggil akang aja dah. Ya misalkan bagaimana misalkan ada air mustakmal, ya kita wudhu misalkan di ember yang kurang dari 2 kulah gitu lah ya. Air mustakmal,
Terus air mustamal itu menetes, cipratannya itu masuk ke air yang kita gunakan untuk berwudu. Gimana kena cipratannya? Ya, sah atau tidak? Artinya boleh nggak tuh yang air kecipratan itu digunakan untuk berwudu selanjutnya? Ya, jawabannya selagi itu sedikit, ya. Jadi ulama memisalkan gitu ya. Misalkan ada air, ya ada air air bekas wudhu kita 2 mili lah, ya 2 mili. Terus masuklah tuh air si mustamal itu ke tempat kita berwudu yang kurang dari 2 kula di ember. Seandainya yang 2 mili itu ibarat kata kita ganti susu, kemudian masuk ke air yang kita gunakan untuk berwudu, ya. Jadi air mustamal ibarat kita rubah menjadi susu, ya. Menjadi susu ibarat kata. Terus masuk ke wadah yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, seandainya pada golibnya, pada kebiasaannya bisa merubah sifatnya air, maka air yang dalam wadah itu tidak bisa digunakan untuk berwudu gitu. Tapi kalau tidak pada golibnya air yang misalkan 2 mili, ya ini misalkan ya 2 tetes lah gitu, tidak merubah zatnya air, ya maka boleh, ya artinya sah, masih sah digunakan untuk berwudu atau bersuci, seperti itu. Ya itu disebutnya air mustakmal, ya. Terusnya apalagi yang disebut dengan air suci tetapi tidak bisa mensucikan? Wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirati. yakni air yang berubah zatnya atau sifatnya karena kemasukan benda yang suci. Misalkan ada air kurang dari 2 kula, ya. Misalkan di ember nih, kemasukan madu. Nah, madu itu kan zat yang suci, atau kemasukan kopi, ya. Misalkan kopi lah gitu ya. Nah, ketika sifatnya berubah, ya mana yang dimaksud dengan sifat air? Pertama, warna, kedua rasa, ketiga baunya. Jadi kalau salah satunya berubah, misalkan warnanya yang tadinya bening putih, berubah karena kemasukan kopi, jadi agak hitam. Nah itu sebutnya air mutaghayyir. Ya suci, airnya tetap suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu ya. Kalau air ya, atau misalkan kita wudu menggunakan air susu. Wah, keren banget nih ya. Wudu menggunakan air susu. Pengen gaya gitu kan. Ya biasanya susu buat mandi. Ya ada orang mandi susu. Tiba-tiba ingin mandi junub pakai air susu juga. Misalkan gitu ya. Ya air dicampurin susu. Misalkan. Boleh nggak? Ya jelas nggak boleh. Ya. Air itu tetap suci. Ya karena susu sifatnya suci atau kemasukan madu. Ya tetap zatnya si air itu hukumnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Ya. Kemudian yang keempat terakhir, ya wa ma'un najisi, air najis. Ya air najis, udah jelas. Ya air najis, nggak boleh. Ya. Air mutanajisin tegesnya mah maksudnya mah air mutanajis. Ya, jadi ada air, ada suatu benda kena najis. Ya kemasukan najis. Nah, itu sebutnya mutanajis. Ya, misalkan ada air lah, air kemasukan kena air kencing kita. Nah, itu sebutnya air mutanajis. Wa huwa allazi halat fi najasatun, yakni airnya kemasukan najis. Wa huwa duna kullataini, maksudnya adalah air kurang dari 2 kula. Jadi ya, diperhatikan ada air yang kurang 2 kula, ada air yang 2 kula. Ya, sekali lagi, ada air yang kurang 2 kula, ada air yang 2 kula. Nah, air yang kurang dari 2 kula inilah apabila kemasukan najis, misalkan 1 tetes air, ini kita tahu nih, bahwasanya air seember yang kurang dari 2 kula itu kemasukan najis.
kita udah tahu nih ngelihat. Karena kita misalkan kita buang air kecil, kecipratan lah, ya masuk ke ember, misalkan yang biasa buat wudhu ya. Nah, walaupun sifatnya tidak berubah, karena kita misalkan hanya kemasukan air kencingnya hanya setetes yang nggak berubah, ya warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, terus apalagi rasanya tidak berubah, ya jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi junub ataupun menghilangkan najis. Berbeda lagi kalau ada air yang dua kulah, ya air yang dua kulah, ya dua kulah. Nah, berapa dua kulah? Dua kulah itu dijelaskan oleh para ulama sekitar, kalau bak mandi itu 60 kali 60 kali 60. Berapa tuh? Jadi 215.000 nggak salah ya. Jadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Ada bak panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, terus tingginya 60 cm. Nah, itu dua kulah kurang lebih. Ya, panjang lebar kita simpulkan pengajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, air secara hukum terbagi menjadi 4 hukum. Ya, pertama ada air suci mensucikan serta tidak makruh dalam penggunaannya. Ya, tidak makruh dalam penggunaannya. Ya, ini air mutlak. Sebutnya air mutlak. Kedua ada air suci mensucikan tetapi makruh dalam penggunaannya. Ya, jadi dihindarkan ya, makruh. Ya dihindarkan. Ya ini air musammas, airnya kena terik matahari. Ya kena terik matahari jadi panas. Ketiga ada air suci tetapi tidak mensucikan. Apa? Ya ini air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci, atau air mutaghayyir, air yang berubah. Ya, ada air bening kemasukan kopi disebutnya mutaghayyir, itu berubah. Terus yang terakhir air najis atau air mutanajis, yakni air yang kurang dari 2 kulah kemasukan najis, baik airnya itu berubah sifatnya ataupun tidak berubah, maka itu tidak sah, ya jelas tidak sah untuk bersuci.